Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika peringatkan potensi bencana di puncak musim hujan bulan Januari. Menteri Lingkungan Hidup dorong pemerintah daerah olah sampah habis di tempat. Wali Kota Bandung menunggu proses administrasi penghapusan aset sebelum eksekusi pembongkaran teras Cihampelas. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, harga kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Kota Bandung terpantau dinamis. Sejumlah komoditas mengalami penurunan drastis, sebagian stabil, namun ada pula yang merangkak naik menjelang bulan Ramadan. Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, sejumlah komoditas pangan terpantau mengalami penurunan. Cabai keriting merah turun dari Rp90.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau turun dari Rp90.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai Tanjung dari Rp70.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Bawang merah juga turun dari Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan juga terjadi pada komoditas sayuran seperti tomat dari Rp20.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Wortel dari Rp24.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Dan kentang dari Rp22.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Harga ayam potong pun ikut turun dari Rp42.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Di sisi lain, beberapa komoditas terpantau stabil, di antaranya buncis Rp20.000 per kilogram, sawi putih Rp12.000 per kilogram, dan daging sapi di kisaran Rp140.000 per kilogram. Harga beras medium juga stabil, untuk medium Rp13.000 per kilogram, dan untuk premium Rp14 hingga Rp15.000 per kilogram. Namun ada pula komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti timun dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram yang disebabkan terbatasnya stok dan cuaca buruk. Kayak itu cengkeh hijau pas tahun baru 90, sekarang 60. Terus rawit merah 100.000 sekarang 50. Terus cabai keriting yang merah 90 sekarang 50.000. Terus yang cabai Tanjung asalnya 70.000 sekarang 50.000. Cabai TW merah ya 70 sekarang 50.000. Cuman yang masih bertahan teh tomat. Sekilonya 15.000. Masih normal harganya, masih bisa lah. Ini dibandingkan Natal sama tahun baru kemarin jauh nggak Bu? Jauh. Turun harganya. Nah ini Bu, harapan Ibu sendiri seperti apa di Bu? Apalagi sebentar lagi kan bulan puasa ya? Pengennya harganya stabil ya, biar kita terjangkau buat masyarakat ya. Apalagi sekarang kan ekonomi lagi seperti ini gitu. Diperkirakan kenaikan harga akan terjadi menjelang bulan Ramadan yang jatuh pada pertengahan Februari mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Memasuki puncak musim hujan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 1 Bandung mengeluarkan peringatan dini bagi warga di wilayah Bandung Raya. Hujan dengan intensitas lebat disertai angin kencang diprediksi masih akan mengintai hingga sepekan ke depan. Cuaca ekstrim masih melanda wilayah Bandung Raya seiring dengan masuknya periode puncak musim hujan di Jawa Barat. BMKG Bandung menyampaikan bahwa dalam sepekan ke depan, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang masih sangat tinggi. Kondisi ini dipicu oleh dinamika atmosfer yang masih tidak stabil di sekitar wilayah Tatar Parahyangan.
Mengingat kontur wilayah Bandung Raya yang dikelilingi perbukitan, BMKG menghimbau masyarakat agar selalu waspada, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rawan tanah longsor dan bantaran sungai. Perubahan cuaca yang tiba-tiba pada siang hingga malam hari wajib diantisipasi guna meminimalisir resiko bencana. Saat ini di Jawa Barat termasuk Bandung Raya berada pada periode puncak musim hujan. Jadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat hingga sepekan ke depan. Masyarakat harus selalu waspada dengan kondisi cuaca ekstrim dan dampaknya seperti potensi banjir, tanah longsor, dan juga angin kencang. Selain mewaspadai banjir dan longsor, warga juga diharapkan rutin membersihkan saluran air di lingkungan masing-masing untuk mencegah terjadinya genangan saat hujan intensitas tinggi turun. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, sesar Lembang menjadi salah satu sesar aktif di Jawa Barat yang perlu diwaspadai. Meski data kegempaan menunjukkan kekuatan gempa relatif kecil, potensi dampaknya tetap perlu dimitigasi. Beberapa waktu belakangan ini, isu mengenai sesar Lembang ramai diperbincangkan masyarakat. Mulai dari apa itu sesar Lembang, kapan terjadinya pergerakan sesar Lembang ini, hingga berapa besar guncangan yang bisa ditimbulkan apabila pergerakan sesar Lembang terjadi. Nggak terlalu tahu ya, cuman yang saya tahu tuh kayak ada pergeseran dari sesarnya itu yang menyebabkan gempa bumi besar di kawasan Bandungnya. Ya, sepengetahuan saya itu aja sih kalau untuk sesar Lembang itu. Taunya seringnya dari mana sih? Banyak dari berita-berita kayak dari TikTok, dari Instagram, kayak gitu. Kebanyakan dari sosial media. Ya, dari sosial media. Apa cenah kata sosmed itu lumayan bikin panik? Ya, bikin panik. Ya, soalnya kan dampaknya juga gede, sama jangkauannya luas terutama itu. Menurut penyelidik Bumi Utama Badan Geologi, Supartoyo, sesar Lembang merupakan sesar aktif di Jawa Barat yang secara geologis tampak sebagai tebing yang berbatasan dengan dataran. Sesar ini terbentang dari Padalarang, Ngamprah, Parongpok, Kecamatan Lembang hingga Cilengkrak dengan panjang sekitar 27 hingga 29 kilometer. Skenario terburuk yang akan terjadi jika seluruh sesar Lembang bergerak bersamaan, yaitu gempa bumi yang mencapai magnitudo 6,8 hingga magnitudo 7. Namun berdasarkan data sejak tahun 1600-an hingga kini, kenyataannya gempa bumi yang disebabkan sesar Lembang tercatat berkekuatan di bawah magnitudo 5 dan guncangannya cenderung tidak terasa hingga kota Bandung. Pergeseran sesar per tahun pergerakannya 2 hingga 4 mili. Yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di wilayah Kota Bandung, jangan hanya sumber gempa bumi dari sesar Lembang, tapi sumber gempa bumi lainnya, yaitu dari zona penunjaman, di mana zona penunjaman ini merupakan pertemuan antara dua lempeng besar yang terjadi di Samudra Hindia di selatan Jawa Barat. Dan menurut catatan Badan Geologi, gempa bumi dari zona penunjaman ini itu pernah mengakibatkan kerusakan yang ada di wilayah Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung, yaitu tahun 2009, kekuatannya 7,4. Dari sekitar 300 lebih sesar aktif yang ada di Indonesia, menurut Supartoyo, sesar Lembang merupakan sesar yang diprediksi tidak masuk dalam grade A, atau sesar dengan tingkat kewaspadaannya lebih rendah dibandingkan sesar Palu Koro yang ada di Sulawesi Tengah. Badan Geologi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang terkait aktivitas sesar Lembang. Namun tetap meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui pemahaman titik dan jalur evakuasi, serta pelaksanaan simulasi gempa secara berkala. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menyikapi kerawanan kecelakaan laut di kawasan wisata selatan, Polres Sukabumi bersama pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor. Tak hanya penjagaan personel, saudara, pemasangan barikade dan zona merah kini diperketat guna menjamin keselamatan wisatawan. Berikut informasi selengkapnya.
Kawasan wisata Pantai Sukabumi masih menjadi magnet utama bagi wisatawan. Namun, di balik keindahannya, ancaman gelombang pasang dan kecelakaan laut tetap menjadi perhatian serius otoritas setempat. Guna menekan angka kecelakaan laut atau laka laut, Polres Sukabumi, TNI, Basarnas hingga pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan respon cepat dan langkah pencegahan yang lebih terstruktur di sepanjang garis pantai Sukabumi, Jawa Barat. Bukan sekedar patroli, polisi juga menggandeng pelaku usaha wisata untuk memasang perangkat keselamatan. Titik-titik berbahaya kini ditandai dengan bendera merah serta pemasangan tali pembatas sebagai barrier fisik agar wisatawan tidak berenang di area berisiko tinggi. Langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depan, tadi kita melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor, yaitu Polri, TNI, kemudian juga pemerintah daerah. Kita juga menggandeng swasta dan pelaku usaha, bagaimana bersama-sama kita berkolaborasi supaya ke depan tidak ada lagi kejadian serupa. Wisatawan yang datang ke Sukabumi, kita pastikan mereka aman, nyaman, bisa berliburan dengan baik, dan kembalinya dari Sukabumi kenangan indah. Dengan sinergi diharapkan wisatawan dapat menikmati liburan dengan tenang. Meski demikian, kepolisian tetap menghimbau pengunjung untuk tidak nekat melanggar rambu keselamatan dan selalu mewaspadai perubahan cuaca ekstrim yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara Wali Kota Bandung menunggu proses administrasi penghapusan aset sebelum eksekusi pembongkaran teras Cihampelas. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi. Sempat digadang-gadang menjadi ikon wisata dunia, kondisi teras Cihampelas kini kian memprihatinkan. Proyek senilai puluhan miliar rupiah ini terbengkalai dan menunggu nasib eksekusi pembongkaran. Di tengah kerusakan fasilitas, para pedagang yang tersisa kini menanti kejelasan relokasi dari pemerintah Kota Bandung. Isu mengenai pembongkaran teras Cihampelas terus bergulir. Lalu apakah teras Cihampelas yang menghabiskan dana hingga 74 miliar rupiah ini akan segera terrealisasi? Dibangun pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil, teras Cihampelas pernah menjadi magnet wisatawan. Namun memasuki bulan Januari 2026, pemandangannya berubah drastis. Mayoritas kios tutup permanen. Bahkan beberapa bagian lantai jembatan sudah berlubang dan sangat membahayakan bagi siapapun yang melintas. Hanya segelintir pedagang makanan yang masih bertahan di tengah kesepian. Isu pembongkaran jembatan pejalan kaki ini pun disambut baik oleh mereka. Asalkan ada jaminan tempat berjualan yang lebih baik. Ya itulah Ibu mah, kalau memang harus ya setuju tidak setuju ya harus setuju ngikutin peraturan ya aturan. Ya cuman saya harus berjualan di mana lagi gitu. Mungkin kalau direlokasi juga yang apalagi Ibu ya usia sudah tua lah ya. Kalau jauh atau ini kan Ibu sudah nggak ada tenaga lah ya istilahnya. Jadi walaupun direlokasi juga di tempat yang tidak jauh dari teras Cihampelas mungkin. Kalau kita sebagai masyarakat setuju-setuju aja. Kalau sebagai pedagang kita waktu ke atas juga kan direlokasi. Nggak boleh dagang di bawah, di trotoar nggak boleh. Suruh dagang di atas. Sekarang kalau di atas dibongkar, seharusnya kan harus ada solusi bagaimana ini pedagang yang di atas mau direlokasi atau cari tempat atau gimana, apa masih kita boleh di trotoar lagi gitu. Kejayaan teras Cihampelas ternyata hanya bertahan 1 tahun. Perubahan rute jalan pada 2019 dan hantaman pandemi pada 2020 menjadi awal sepi pengunjung.
Bagi saya sendiri ya memang dari awal juga tentang masalah teras Cihamplas ini, dari awal pembangunan ini memang saya salah seorang yang memang kurang setuju dengan adanya teras Cihamplas. Mungkin karena saya asli orang sini dan saya tahulah seluk-beluk di wilayah sini tidak akan lama gitu kan. Dan ternyata memang terbukti kan begitu, masalah keramaiannya, apalagi ada COVID segala macam gitu kan. Nah, masalah pembongkaran oleh Pak Gubernur itu, ya itu mungkin dalam kebijakannya beliau dan itu kebijakan pemerintah lah. Bagi saya sendiri ya setuju saya dibongkar. Cuman kan ada dua masalah nantinya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap membongkar sekaligus menanggung seluruh biaya pembongkaran. Namun rencana tersebut masih menunggu izin pemerintah Kota Bandung sebagai pemilik aset. Pemerintah Kota Bandung harus menyelesaikan proses administrasi penghapusan barang milik daerah agar tidak terjadi potensi kerugian negara. Mita Handayani, Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, nasib teras Cihamplas kini berada di ujung tanduk. Wacana pembongkaran jembatan pejalan kaki atau Skywalk ikonik ini terus bergulir usai mendapat sorotan terkait efektivitas dan dampaknya terhadap kemacetan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan masih menunggu proses administrasi penghapusan aset sebelum eksekusi dilakukan. Teras Cihamplas, proyek ambisius yang dahulu digadang-gadang menjadi solusi bagi PKL dan pejalan kaki, kini terancam tinggal kenangan. Pemerintah Kota Bandung tengah serius mengkaji rencana pembongkaran fasilitas publik tersebut. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan bahwa pembongkaran bukan perkara mudah. Selain teknis, terdapat tahapan administrasi rumit terkait penghapusan aset daerah. Farhan menyebut persoalan ini merupakan konsekuensi dari kebijakan masa lalu yang harus diselesaikan secara hati-hati. Kami sudah berdialog juga dengan DPRD dalam hal ini, para ketua fraksi di DPRD yang memberikan amanat yang sangat lugas, yaitu pastikan tidak ada yang melanggar hukum pada saat kita melakukan perubahan apapun terhadap teras Cihamplas karena sudah tercatat sebagai aset barang milik daerah. Itu yang paling penting. Polemik ini mencuat usai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Pemkot Bandung untuk segera merapikan kawasan Cihamplas. Pembongkaran Skywalk dianggap sebagai salah satu jalan keluar untuk mengurai kesemrautan dan kemacetan kronis di salah satu urat nadi wisata Kota Kembang tersebut. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak Wali Kota Bandung untuk segera menyelesaikan proses administrasi dan penghapusan aset agar eksekusi pembongkaran teras Cihamplas bisa segera dilakukan. Nasib jembatan pejalan kaki atau Skywalk teras Cihamplas kini bergantung pada kecepatan birokrasi pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta Pemkot Bandung tidak mengulur waktu dalam menyelesaikan urusan administrasi pembongkaran. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan tahapan administratif sangat krusial agar Pemprov dapat segera mengalokasikan anggaran serta menyiapkan mekanisme teknis pembongkaran. Herman menambahkan, teras Cihamplas masih tercatat sebagai barang milik daerah Kota Bandung. Segala persoalan legalitas harus tuntas lebih dulu sebelum alat berat diterjunkan ke lokasi. Ya pokoknya surat dari Kota Bandung kami tunggu. Dari provinsi ya provinsi nanti kan ada mekanisme sesuai dengan ketentuan. Yang penting surat permohonannya karena asetnya aset Kota Bandung. Tapi belum terbuka berapa butuhkan pembiayaan ya nanti setelah ada permohonan kan di sana dijelaskan volumenya dan sebagainya. Kami melakukan penghitungan. Sekarang kan suratnya juga belum ada. Jadi ke Kota Bandung aja. Ya, kalau Pak Gubernur siap. Teras Cihamplas dibangun pada tahun 2016 dan diresmikan pada 4 Februari 2017 di bawah kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil.
Proyek senilai puluhan miliar ini awalnya digadang-gadang sebagai solusi penataan PKL dan pedestrian. Namun kini dianggap tidak efektif dan justru menambah beban estetika serta kemacetan di kawasan tersebut. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Rencana pembongkaran teras Cihampelas kini menjadi topik hangat di tengah masyarakat Kota Bandung. Lalu bagaimana tanggapan warga dan para pedagang yang sehari-hari beraktivitas di sana? Setuju, karena selain menghalangi pemandangan, teras Cihampelas ini juga kalau misalnya roboh itu pasti berbahaya juga buat pengendara yang ada di sini. Iya, terus kayak dari segini juga kan udah lumayan rusak ya Kak, jadi kayaknya emang lebih baik dibongkar aja sih. Soalnya ya sama sih saya Fitri ya, ngalangin pemandangan, terus juga di sini kan ada pohon gede ya, takutnya tumbang gitu. Kalau ibu mah setuju-setuju aja, soalnya kan sewaktu ada ini, yang jualan tuh pada sepi, ngeluh gitu kan. Banyakan sih yang bangkrut, jadinya makanya pada kosong gitu. Kalau dijualan di bawah mah ya alhamdulillah ada terus, Neng. Jadi lebih setuju dibongkar, soalnya kan manfaatnya juga nggak ada. Malahan katanya kan kemarin viral tuh banyak yang dipakai mesum gitu. Menurut saya setuju banget, kita pengen dikembaliin kayak yang dulu lagi aja. Kayak ada patung-patung gitu, lebih lestari kayak dulu daripada sekarang malah tambah kumuh sekarang. Kalau adanya teras Cihampelas malah tambah kumuh gitu. Iya. Kalau Akang sendiri udah jualan dari kapan? Ya kalau saya jualan dari tahun 2000. Dari tahun 2000. Ya. Dari sebelum ada teras Cihampelas. Iya, sebelum itu. Dulu kita pernah berjualan di atas. Nah, tapi sekarang kan tidak berjalan pasarnya. Makanya kita nggak diterusin. Nah, yang perlu kita tanyakan, apabila seandainya ini dibongkar, apakah yang pernah dagang di atas dulu bakal mendapatkan tempat baru atau bagaimana solusinya? Tapi kalau Bapak sendiri setuju nggak ini dibongkar? Setuju. Karena kan informasi dari para teman-teman ya, Cihampelas sepi itu salah satunya karena parkiran kurang. Menteri Lingkungan Hidup dorong pemerintah daerah olah sampah habis di tempat. Informasinya sesaat lagi saudara, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi menghentikan seluruh dukungan pembiayaan operasional Masjid Raya Bandung sejak awal Januari 2026. Keputusan ini memicu polemik menyusul status masjid bersejarah tersebut yang kini dinyatakan bukan sebagai aset milik pemerintah provinsi. Penghentian dukungan dana operasional dari pemerintah Provinsi Jawa Barat berdampak langsung pada operasional masjid. Sebanyak 23 orang staf yang selama ini bekerja melalui skema alih daya ditarik, sementara anggaran perawatan dan pengelolaan masjid dihentikan sepenuhnya. Ketua Nazir Masjid Raya Bandung, Rudi Wiranata Kusuma, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah sepihak yang mengabaikan fungsi strategis masjid wakaf milik umat. Masjid Raya Bandung merupakan bangunan berusia sekitar 215 tahun dengan kapasitas 12.000 jamaah. Saat ini, kondisi fisik masjid dinilai memprihatinkan. Nazir mencatat sekitar 135 titik kerusakan bangunan yang membutuhkan penanganan segera namun tidak lagi mendapatkan dukungan anggaran pemerintah. Masjid Agung Bandung telah ditetapkan sebagai Masjid Raya Provinsi Jawa Barat. Status tersebut menjadi dasar pengelolaan dan pendanaan oleh pemerintah daerah selama bertahun-tahun. Bahwa masjid kami yang kami kelola pada saat ini menjadi masjid mandiri karena dukungan dari pihak Provinsi Jawa Barat memberhentikan segala bentuk
finansial untuk keberadaan kami di sini. Alasannya karena memang satu, mereka telah mengetahui bahwa masjid ini bukan aset milik Pemprov yang dikelola selama ini di bawah BPIC dan Kesra. BPIC adalah Badan Pengelola Islamic Center. Masjid Raya Bandung memiliki rekam jejak sejarah nasional dan internasional. Pada Konferensi Asia Afrika 1955, masjid ini menjadi salah satu titik kunjungan kepala negara peserta KAA. Meski demikian, pihak Nazir menyatakan tidak akan menutup masjid. Pengelolaan akan tetap berjalan dengan mengandalkan partisipasi jamaah dan publik. Seiring dengan dihentikannya dukungan Pemprov Jabar, penamaan masjid secara administratif dikembalikan menjadi Masjid Agung Bandung. Andri Iskandar, Bandung, Kompas TV, Jawa Barat. Anggaran operasional untuk Masjid Raya Bandung resmi diputus pemerintah Provinsi Jawa Barat. Keputusan ini mengundang reaksi dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Farhan mengajak warga dan berbagai pihak untuk bersama-sama memakmurkan serta membiayai keberlangsungan masjid melalui skema kolaborasi publik. Masjid Raya Bandung, pusat ibadah sekaligus ruang publik kebanggaan warga di Kota Bandung, kini menghadapi tantangan baru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk tidak lagi mengalokasikan anggaran operasional. Alasannya jelas, berdasarkan hasil audit, lahan Masjid Raya berstatus wakaf, bukan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Secara regulasi, anggaran daerah tidak bisa digunakan untuk membiayai aset yang bukan milik pemerintah provinsi. Menyikapi hal ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyoroti dua aspek krusial, status lahan dan sumber anggaran. Farhan menyatakan kesiapannya membantu mencarikan solusi jangka panjang. Kami harus berdialog dengan banyak pihak, terutama keluarga yang mewakafkan. Serta kami akan bertanya kepada BPN, karena mesti jelas nih status tanahnya seperti apa. Nah, saat ini memang untuk pemerintah tidak mudah untuk kemudian melakukan penyikapan secara formal. Karena kalau apalagi menyangkut masalah anggaran atau masalah peraturan, kami betul-betul harus melihat dulu apabila ada sebuah rumah ibadah yang sudah diwakafkan, itu maka kami harus mengetahui statusnya dulu. Langkah selanjutnya, pemerintah Kota Bandung akan mengajukan skema kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui dana umat. Ini adalah ajakan untuk warga Kota Bandung agar turut merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberlangsungan rumah ibadah utama kota ini. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq meninjau sejumlah tempat pembuangan sampah yang berada di Pasar Kota Bandung. Di antaranya di Pasar Caringin yang sudah mulai mengolah sampah secara mandiri. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq, Sekda Provinsi Jawa Barat, serta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meninjau tempat pengolahan sampah mandiri di Pasar Caringin Kota Bandung. Pasar Caringin memanfaatkan limbah sayur dan buah yang biasanya dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir Sari Mukti, kini diolah mandiri bekerja sama dengan pihak swasta. Perharinya, sekitar 25 ton sampah sudah bisa diolah di tempat. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq mengatakan, cara seperti ini sangat baik karena tumpukan sampah di kawasan Bandung Raya bisa mencapai 4.000 ton dalam sehari. Menurut Hanif, Kota Bandung sudah 22% sampah berhasil diolah, namun masih minim dengan 70% lebih sampah tetap harus dibuang ke TPA. Menteri memberikan arahan kebijakan dan penyusunan kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga sampah benar-benar menjadi kewenangan penuh Bapak Bupati Wali Kota dengan semua sumber dayanya, baik sumber daya keuangan, sumber daya manusia. Kepada Pak Bupati juga dan Pak Wali Kota,
diberi kewenangan sepenuhnya untuk menerbitkan aturan-aturan yang bisa melakukan pengurangan sampah. Di antaranya seperti ini di Canggih. Meski sudah ada pengolahan sampah mandiri, namun permasalahan tumpukan sampah di TPS Pasar Caringin masih terlihat. Pengelola menyebut saat ini tempat pengolahan hanya bisa menampung sampah yang baru, sedangkan yang lama harus dibuang ke TPA Sarimukti. Nah, tadi Pak Menteri menjalankan penambahan teknologi dan sebagainya, itu masukan lah ya. Cuman kan kita juga dengan keterbatasan segala sesuatu ini harus mengoptimalkan teknologi yang kita punya, bisa menyelesaikan siapa yang ada di TPS. Karena tadi saya sudah koordinasi dengan pemilik kawasan, Pasikdaya, Sarimukti, sudah tertutup untuk penambahan lintas. Jadi mau tidak, tadinya saya berharap dengan penambahan lintas ini saya zero waste malam ini, yang TPS itu saya buang malam ini, saya sangkuriangkan. Oke, nah, setelah itu beres, sampah baru, gitu kan, kita olah di teknologi. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pemerintah daerah, termasuk Wali Kota Bandung, harus mengoptimalkan sumber daya yang ada. Salah satunya membuat aturan khusus agar bisa mengurangi sampah. Jika aturan sudah ada, pemerintah daerah bisa mempidanakan masyarakat yang tidak taat. Dengan demikian, persoalan sampah perlahan bisa semakin baik dan tumpukan sampah bisa berkurang. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meresmikan penamaan lapangan serbaguna dengan mengabadikan nama almarhum ayahandanya, Serka Dedi Unadi. Penamaan ini bukan sekedar seremonial, melainkan bentuk penghormatan atas dedikasi seorang prajurit bintara yang menjadi inspirasi bagi sang Panglima. Didampingi Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Kosasih, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hadir untuk meresmikan fasilitas olahraga dan serbaguna di jantung kota Bandung. Nama almarhum ayahanda Panglima, Serka Dedi Unadi, kini resmi tersemat pada lapangan tersebut. Almarhum adalah prajurit Angkatan Darat lulusan tahun 1960 yang mendedikasikan seluruh hidupnya bertugas di wilayah Jawa Barat. Jejak pengabdian almarhum dimulai di Kodam 6 Siliwangi, yang kini menjadi Kodam 3 Siliwangi. Serkat Dedi Unadi mengakhiri masa tugasnya sebagai Bintara Pembina Desa atau Babinsa di Kodim 0618 PS Kota Bandung. Bagi Jenderal Agus, sosok ayahanda adalah teladan nyata tentang kerja keras dan ketulusan dalam berdinas. Tentu saja saya meresmikan lapangan serbaguna Dedi Unadi. Ya. Nama Dedi Unadi adalah sama seorang prajurit TNI Angkatan 60 yang berperang untuk keluarganya dan untuk membela keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia pada zamannya. Heroik dan kerja kerasnya dia jadikan Pangdam menjadi bangunan lapangan serbaguna. Usai peresmian, Panglima juga menyempatkan diri memberikan arahan kepada para prajurit. Ia menekankan bahwa setiap tingkatan pangkat memiliki peran vital. Lapangan Serkat Dedi Unadi ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh personel akan pentingnya semangat pengabdian tulus kepada rakyat dan negara. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Federico Barba akan bertahan bersama Maung Bandung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Saudara, kabar baik datang untuk bobotoh Persib. Sang bek andalan Federico Barba akan bertahan bersama Maung Bandung pada putaran kedua Super League. Tanya itu saudara, Pangeran Biru juga dirumorkan akan memboyong satu pemain berposisi bek kiri yang kenyang pengalaman di tanah Eropa. Persib Bandung sebelumnya dipusingkan dengan sang bek andalan Federico Barba yang tak kerasan dan ingin hengkang. Ingin dekat dengan keluarga menjadi alasan mantan bek tim Serie A Italia, Como, ingin pulang ke Italia. Namun, kini situasi ruang ganti sudah mulai kondusif. Sang manajer tim Umum Muhtar mengabarkan, talenta 32 tahun akan bertahan di Maung Bandung hingga akhir musim. Meski Barba akan bertahan, Umum Muhtar juga menyebut Pangeran Biru masih akan menambah kekuatan dengan mendatangkan satu pemain asing di bursa transfer tengah musim. Sebelumnya Persib dikaitkan dengan mantan bek kiri PSG, Louis-Vin Kurzawa. Kini rumor kembali beredar di Kota Kembang. Satu nama kembali mencuat yang juga berposisi sebagai bek kiri. Terence Kongolo dikabarkan turut diincar Maung Bandung. Bek 31 tahun adalah mantan pemain timnas Belanda. Sempat dicap sebagai rising star di usia muda, talenta yang baru habis kontrak bersama NAC Breda, kenyang pengalaman di benua Eropa. Laki-laki yang mengawali karir dari Akademi Feyenoord Rotterdam pernah bermain di Liga Primer Inggris, Bundesliga Jerman, Ligue 1 Prancis, dan Eredivisie Belanda. Apabila rumor ini terrealisasi, tak hanya untuk plan B bila Barba hengkang, juga menambah kedalaman skuad Maung Bandung yang tengah fokus ingin berbicara banyak di level Asia. Saudara, kompetisi Liga 4 Jawa Timur kembali menjadi sorotan pecinta bola nasional. Setelah peristiwa tendangan kungfu pemain Putrajaya Pasuruan, kini terjadi aksi oknum supporter yang melempari bus pemain. Video aksi pelemparan batu oleh oknum supporter terhadap bus pemain Persida Sidoarjo usai laga babak 16 besar Liga 4 melawan Persit Jember viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi saat bus pemain Persida Sidoarjo hendak meninggalkan Stadion Jember Sport Garden usai kalah 1-2 dari Persit Jember. Aksi anarki supporter ini mendapat perhatian serius dari Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur. Setelah melakukan sidang disiplin, Komdis PSSI Jatim memberikan sanksi pada klub Persit Jember berupa denda 20 juta rupiah dan 2 laga kandang tanpa penonton. Terjadi insiden pelemparan batu, pelemparan benda-benda misil yang itu tentu mencederai fair play dan melanggar kode disiplin mulai dari pasal 68, 69, dan 70. Itu akhirnya Pandis menjatuhkan putusan memberikan sanksi denda 20 juta dan dua pertandingan di home Jember tidak ada penonton. Saudara, sejumlah wakil Indonesia melenggang mulus ke babak 16 besar Indonesia Masters 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah, Putri Kusuma Wardani, ganda campuran Jafar Felisa masih buka peluang rebut juara di Istora. Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah jumpa wakil India Kiran George di 32 besar. Sempat tertinggal 4-10, pebulu tangkis 18 tahun membalikan keadaan 17-15. Ubed akhirnya mampu meraih keunggulan di game pertama 21-17. Ubed memastikan diri lolos ke 16 besar usai menang 21-14 di game kedua. Di sektor ganda campuran, pasangan unggulan 6 Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu amankan tiket babak 16 besar. Hasil ini diraih usai duet muda ini kalahkan wakil Denmark Christopher Kolding Matt Ware. Tampil impresif di hadapan publik Istora, Jafar Felicia menutup pertandingan straight game 21-14, 21-19. Dari lawan ada perubahan permainan, terus kita juga lambat mengantisipasi perubahan permainannya, terus ada perubahan kondisi angin juga.
juga bikin kita penyesuaian lagi, terus juga ya secara non teknisnya aja sih yang perlu diperhatiin, terus fokus pada game plan, terus ya udah biarin aja lawan mau main gimana, mau semua gebu-gebu apa, berarti kita fokus sama strategi kita dan dapat poin. Sementara Putri Kusuma Wardani menjadi wakil Indonesia di 16 besar. Berstatus unggulan kedua di turnamen ini, Putri KW jungkalkan perlawanan wakil Taiwan, Sung Soyun, 2 game langsung 21-15, 21-15. Rinintani Ken Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika peringatkan potensi bencana di puncak musim hujan bulan Januari. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda saudara, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, harga kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Kota Bandung terpantau dinamis. Sejumlah komoditas mengalami penurunan drastis, sebagian stabil, namun ada pula yang merangkak naik menjelang bulan Ramadan. Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, sejumlah komoditas pangan terpantau mengalami penurunan. Cabai keriting merah turun dari Rp90.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau turun dari Rp90.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai Tanjung dari Rp70.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Bawang merah juga turun dari Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan juga terjadi pada komoditas sayuran seperti tomat dari Rp20.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Wortel dari Rp24.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Dan kentang dari Rp22.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Harga ayam potong pun ikut turun dari Rp42.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Di sisi lain, beberapa komoditas terpantau stabil, di antaranya buncis Rp20.000 per kilogram, sawi putih Rp12.000 per kilogram, dan daging sapi di kisaran Rp140.000 per kilogram. Harga beras medium juga stabil, untuk medium Rp13.000 per kilogram, dan untuk premium Rp14 hingga Rp15.000 per kilogram. Namun ada pula komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti timun dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram, yang disebabkan terbatasnya stok dan cuaca buruk. Kayak itu cengkeh hijau, pas tahun baru 90, sekarang 60. Terus rawit merah 100.000, sekarang 50. Terus cabai keriting yang merah 90, sekarang 50.000. Terus yang cabai Tanjung asalnya 70.000, sekarang 50.000. Cabai TW merah ya 70, sekarang 50.000. Cuman yang masih bertahan teh tomat, sekilonya 15.000. Masih normal harganya, masih bisa lah. Ini dibandingkan Natal sama tahun baru kemarin jauh nggak Bu? Jauh. Turun harganya. Nah ini Bu, harapan Ibu sendiri seperti apa di Bu? Apalagi sebentar lagi kan bulan puasa ya? Pengennya harganya stabil ya, biar kita terjangkau buat masyarakat ya. Apalagi sekarang kan ekonomi lagi seperti ini gitu. Diperkirakan kenaikan harga akan terjadi menjelang bulan Ramadan yang jatuh pada pertengahan Februari mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Memasuki puncak musim hujan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 1 Bandung mengeluarkan peringatan dini bagi warga di wilayah Bandung Raya. Hujan dengan intensitas lebat disertai angin kencang diprediksi masih akan mengintai hingga sepekan ke depan. Cuaca ekstrim masih melanda wilayah Bandung Raya seiring dengan masuknya periode puncak musim hujan di Jawa Barat. BMKG Bandung menyampaikan bahwa dalam sepekan ke depan, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang masih sangat tinggi. Kondisi ini dipicu oleh dinamika atmosfer yang masih tidak stabil di sekitar wilayah Tatar Parahyangan.
Mengingat kontur wilayah Bandung Raya yang dikelilingi perbukitan, BMKG menghimbau masyarakat agar selalu waspada, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rawan tanah longsor dan bantaran sungai. Perubahan cuaca yang tiba-tiba pada siang hingga malam hari wajib diantisipasi guna meminimalisir resiko bencana. Saat ini di Jawa Barat termasuk Bandung Raya berada pada periode puncak musim hujan. Jadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat hingga sepekan ke depan. Masyarakat harus selalu waspada dengan kondisi cuaca ekstrim dan dampaknya seperti potensi banjir, tanah longsor, dan juga angin kencang. Selain mewaspadai banjir dan longsor, warga juga diharapkan rutin membersihkan saluran air di lingkungan masing-masing untuk mencegah terjadinya genangan saat hujan intensitas tinggi turun. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menyikapi kerawanan kecelakaan laut di kawasan wisata selatan, Polres Sukabumi bersama pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor. Tak hanya penjagaan personel, saudara, pemasangan barikade dan zona merah kini diperketat guna menjamin keselamatan wisatawan. Berikut informasi selengkapnya. Kawasan wisata Pantai Sukabumi masih menjadi magnet utama bagi wisatawan. Namun, di balik keindahannya, ancaman gelombang pasang dan kecelakaan laut tetap menjadi perhatian serius otoritas setempat. Guna menekan angka kecelakaan laut atau laka laut, Polres Sukabumi, TNI, Basarnas, hingga pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan respon cepat dan langkah pencegahan yang lebih terstruktur di sepanjang garis pantai Sukabumi, Jawa Barat. Bukan sekedar patroli, polisi juga menggandeng pelaku usaha wisata untuk memasang perangkat keselamatan. Titik-titik berbahaya kini ditandai dengan bendera merah serta pemasangan tali pembatas sebagai barrier fisik agar wisatawan tidak berenang di area berisiko tinggi. Langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depan, tadi kita melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor, yaitu Polri, TNI, kemudian juga pemerintah daerah. Kita juga menggandeng swasta dan pelaku usaha, bagaimana bersama-sama kita berkolaborasi supaya ke depan tidak ada lagi kejadian serupa. Wisatawan yang datang ke Sukabumi, kita pastikan mereka aman, nyaman, bisa berliburan dengan baik, dan kembalinya dari Sukabumi kenangan indah. Dengan sinergi diharapkan wisatawan dapat menikmati liburan dengan tenang. Meski demikian, kepolisian tetap menghimbau pengunjung untuk tidak nekat melanggar rambu keselamatan dan selalu mewaspadai perubahan cuaca ekstrim yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.